Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Dwi Aprilia dari kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara seksual generatif maupun aseksual vegetatif. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuanya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuanya. Sedangkan reproduksi secara aseksual menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin, sehingga individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetika yang identik dengan tetuanya, kecuali jika terjadi mutasi. Pada tumbuhan berbiji, calon individu baru dikemas dalam lapisan proteksi yang juga berguna sebagai cara penyebaran. Pada reproduksi seksual atau generatif, dibutuhkan dua sel, yakni sel jantan dan sel betina. Menurut Bigius, alat reproduksi pada tumbuhan adalah bunga. Bunga menghasilkan sel jantan dan betina serta menjadi tempat reproduksi berlangsung. Struktur bunga yang sempurna terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Mahkota bunga, 2. Kelopak bunga, 3. Putik alat reproduksi betina, 4. Benang sari alat reproduksi jantan. Putik bunga terdiri dari stigma, stilus, dan ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan benih berlangsung. Putik terdiri dari kepala sari dan filamen. Kepala sari berbentuk seperti kantung yang menyimpan serbuk sari. Penyerbukan pada bunga terbagi menjadi 4 jenis. 1. Penyerbukan sendiri autogami, yaitu saat serbuk sari pada sebuah bunga akan membuahi putik yang ada di satu bunga tersebut. 2. Penyerbukan tetangga geitogami, merupakan penyerbukan dari serbuk sari bunga lain namun masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang alogami, terjadi saat serbuk sari dari bunga yang masih satu spesies namun berbeda pohon. 4. Penyerbukan bastar hibridogami, terjadi jika serbuk sari menempel pada putik bunga yang varietasnya berbeda. Reproduksi vegetatif atau aseksual terjadi tanpa adanya proses reproduksi antar sel jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan bunga sehingga tidak terjadi penyerbukan. Reproduksi ini bisa terjadi secara alami atau buatan. Berikut ini jenis-jenis reproduksi vegetatif alami dan buatan. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang avertebrata dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan fertilisasi. Perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan memproduksi sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot bagi membentuk individu baru.
Zigot pada awalnya mengembang dijadikan sel berpotongan bola dengan ruang kosong di dalamnya, yang dikata dengan blastula. Blastula pada beberapa luhur hewan mengalami diferensiasi membentuk beragam macam sel. Namun, pada hewan spons, blastula mampu berenang bagi mencari tempat yang adun bagi tumbuh dan berdiferensiasi dijadikan terumbu karang yang baru. Blastula lalu mengembang dijadikan gastrula dengan ruang yang akan dijadikan aliran pencernaan, dan lapisan ektoderma dan endoderma. Pada hewan tingkat tinggi, mesoderma terbentuk di selang keduanya. Lapisan-lapisan ini lalu berdiferensiasi membentuk jaringan dan organ tubuh. Beberapa macam hewan juga mampu memainkan reproduksi aseksual yang dapat terjadi secara partenogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melintasi persetubuhan. Keistimewaan dari bentuk reproduksi ini memungkinkan mereka mampu membentuk protein macam baru yang menciptakan mereka bertahan dari dehidrasi. Penelitian genetika terhadap serangga dari genus Timema memperkirakan bahwa mereka pernah menjalankan partenogenesis eksklusif tanpa perkembangbiakan seksual selama 1 juta tahun. Sekian materi tentang reproduksi tumbuhan dan hewan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.